Hari ini kita akan bedah kasus yang kedua, yaitu tentang query HPV. Ya, hello, perkenalkan, salam sejawat, saya bidan di Rumah Sakit MOH Arab Saudi di ruang delivery room. Nah, di sini saya ingin membedah kasus yang kedua karena memang di FYP video sebelumnya teman-teman banyak banget ingin tahu bagaimana bedah kasus atau kasus-kasus di Arab Saudi, di Rumah Sakit Arab Saudi, dan juga sekarang kita lakukan pembedahannya ya. Jadi saya itu punya pasien, itu orang Yamani, dia dari Yaman, kemudian umurnya 30 tahun, dia kehamilan yang keempat, anak yang ketiga, terakhir persalinannya itu umur anaknya sudah 2 tahun ya. Anak terakhir itu sudah umur 2 tahun dan dia terdapat di area misfinya itu seperti warts, brokoli, daging tumbuh brokoli yang disebut dengan require ya. Dalam kasus ini masih query HPV. Jadi si pasien ini bukan positif, masih query ya, masih dicurigai itu HPV. Namun rulesnya di rumah sakit saya bekerja di Arab Saudi, itu rulesnya memperlakukan semua pasien itu seperti terinfeksi. Jadi kita tidak membedakan, semua pasien itu dianggap terinfeksi. Nah, ini kasusnya adalah query HPV, belum positif, oke? Jadi singkat cerita, pasien datang di jam istirahat. Kebetulan jam istirahat saya turun makan di ruang kafetaria. Kemudian teman saya orang I India ya, kemudian sama orang A Arab. Nah, si Arab ini menerima bayi. Kemudian si India ini bersama si pasien. Dan saya sebenarnya siapa yang sama si pasien, dia juga yang harus mencatat pendokumentasian receive file. Tetapi saat itu si India ini minta saya untuk receive file. So saya lakukan dong, ya kan. Kemudian singkat cerita, pas saya balik itu pasien sudah melahirkan, udah selesai. Tetapi sebelumnya si India sudah bilang bahwa pasien ini punya riwayat dengan query HPV, kata dia. Oke, aku jawab oke, nggak masalah gitu kan. Aku catat semua pendokumentasiannya itu lengkap, detail, semua lengkap pendokumentasiannya. Kemudian pada saat operan shift itu saya endorse semuanya, saya oper semuanya, itu lengkap semua data. Ternyata itu kan di akhir-akhir shift ya, jadi kita pulang dong. Saat kita sudah pulang, sama shift yang sebelumnya itu confirm ke kita bahwasanya kenapa pasien ini tidak di-endorse, tidak disampaikan bahwasanya dia butuh isolation room. What? Isolation room? Dalam kasus ini ya, yang dirugikan siapa? Saya merasa korban di sini. Karena apa? Sebenarnya itu sudah disampaikan kepada kepala ruangan. Tapi kepala ruangan tidak menyampaikan kepada kami yang berkontak langsung dengan si pasien. Dan kita bertiga tidak tahu bahwasanya si pasien ini harus dimasukkan ke ruang isolasi room. Dan selama perjalanan endorsement operan, si India juga nggak ngomong dan si Arab juga nggak ngomong bahwasanya pasien ini harus di isolasi room, ya kan? Kemudian kesalahan yang kedua, si dokternya itu nggak bilang langsung ke saya dan nggak bilang juga ke teman-teman yang lainnya bahwa pasien ini akan dilakukan di isolasi room. Dan dia juga salah karena membuat tasnya, dia tidak buat tas di profil, karena kan kita main komputer ya, main sistem komputerisasi. Jadi dia tidak masukkan orderan dia itu di bagian tas profil, dia hanya mencatat di bagian progress note. Nah, progress note itu bukan patokan kita untuk mengikuti tindakan yang harus kita lakukan. Yang perlu patokan kita, yang perlu kita baca secara detail, yang harus kita lakukan sesuai dengan yang di order itu di bagian tas profil. Nah, di situ dia tidak masukkan. Dia hanya masukkan di bagian progress note dia. Itu kan progress note dia, dan dia bisa aja ngomong apapun di situ, dan progress note itu kan tidak bisa menjadi suatu instruksi. Karena kenapa? Di situ masih dalam keadaan planning, nggak langsung minta kita untuk memberikan tindakan. Itu ya, prosedur di sini seperti itu, rules di sini seperti itu, sehingga kita tidak wajib untuk memfollow progress note dia. Itu prosedur secara teknisi, dan kenyataannya dokter tersebut tidak memasukkan ke tas profilnya. So, kalau secara teknisi, secara prosedur, secara rules, saya itu tidak salah. Karena saya sudah detail melengkapi semua pendokumentasian, lengkap, ya kan? Malah, tetapi kalau sudah diangkat kasus ini, tetap yang disalahkan orang yang menerima filenya, yang receive file, dia tetap salah karena dia dianggap tidak
tidak melakukan pendokumentasian yang lengkap atau operan dengan yang komplit gitu. Maka dari itu, inilah kadang-kadang kalau terjadinya misinformasi dan juga miskomunikasi. Kita yang tidak tahu apa-apa, kita tidak diberitahu, kita tidak mendapatkan informasi apapun, tapi kita menjadi korban. Ya, maka dari itu, dari sharing saya hari ini, semoga teman-teman ke depannya kalau memang mendapatkan di rumah sakit dengan kasus-kasus tertentu yang membutuhkan perlakuan khusus, maka harus lebih aware ya, harus lebih teliti lagi untuk dipertanyakan tindak lanjutnya seperti apa, supaya apa, tidak merasa dirugikan secara materi dan juga secara moral. Ya, jadi biar dalam beda-beda kasus yang saya sharing ini, kalau ada minus-minusnya jadi pembelajaran untuk kita semua. Nah, jadi coba teman bayangkan kalau memang kalian juga berada di situasi seperti saya. Kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya persiapkan kalau memang kasus ini diangkat menjadi menjadi RCA, atau kalau nanti dipertanyakan dilakukan OBR, kira-kira saya harus seperti apa? Harus bersikap bagaimana? Dan saya harus memberikan alasan seperti apa? Mohon ya komennya, siapa tahu membantu. Oh iya, disclaimer ya, ini masih query HPV, belum positif ya. Jadi teman-teman jangan negatif berpikirnya, oke? Apapun itu, kita tetap memprioritaskan keselamatan dan juga kesehatan pasien, dan kita juga terus menintrospeksi diri dan merefleksikan diri untuk terus berbuat yang terbaik ya. Namanya juga manusia, tidak luput dari rasa bersalah ya kan. Jadi yang pastinya kita terus mengupgrade diri dan juga lebih berhati-hati ke depannya. See you in my next video. Thank you.